Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Berikut merupakan persembahan dari kelompok 7 dalam materi Inovasi dan Risiko dalam mata kuliah Manajemen Inovasi. Kelompok 7 sendiri beranggotakan 6 orang, yaitu saya sendiri, Wanda Salsabila, kemudian ada Azola Rizky Lucifera, Faradila Merani, Erik Siboro, Raffi Octavianus Purba, dan yang terakhir adalah Vokaso Elvi Samsimanung Khalid. Pengertian inovasi. Inovasi dapat berarti segala hal baru dalam bentuk ide, gagasan, praktek, atau objek benda yang secara sadar diterima untuk diadopsi oleh suatu instansi, kelompok, atau individu. Sumber lain mendefinisikan bahwa inovasi tidak memiliki batas pada sesuatu yang berwujud seperti benda, akan tetapi juga mencakup tindakan atau gerakan menuju perubahan dalam tata kehidupan masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya inovasi merupakan sebuah hal yang ditawarkan, yaitu produk, proses, atau jasa baru yang berasal dari pengembangan produk atau jasa yang terdahulu, atau penemuan baru yang diharapkan akan mengembangkan sebuah usaha untuk membangkitkan kembali sebuah usaha. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan tentang karakteristik inovasi. Karakteristik inovasi itu ada 5. Yang pertama, kompatibilitas atau compatibility. Karakteristik ini menggambarkan kesesuaian suatu inovasi dengan kebutuhan, nilai, dan pengalaman sebelumnya pada penerima. Inovasi yang tidak sesuai dengan kondisi penerima akan menyebabkan inovasi sulit diterima ataupun diterima secara lambat dibandingkan dengan inovasi yang memiliki kesesuaian norma dengan masyarakat. Yang kedua, kerumitan atau kompleksi. Karakteristik ini merupakan tingkat kesulitan untuk memahami dan menggunakan suatu inovasi oleh pengguna atau penerima. Semakin mudah inovasi digunakan dan diterima oleh pengguna, maka penyebaran informasinya akan semakin cepat diterima oleh masyarakat luas, dan begitu juga sebaliknya. Yang ketiga, keunggulan relatif. Karakteristik ini berkaitan dengan ukuran manfaat inovasi pada pengguna atau masyarakat yang menerima. Ukuran manfaat ini dapat berdasarkan faktor sosial, ekonomi, kepuasan, dan komponen lain yang menurut pengguna sangatlah perlu atau penting. Semakin besar manfaat yang diterima dan dirasakan oleh pengguna, hal tersebut akan dapat mempercepat proses penyebaran informasi inovasi ke masyarakat. Yang keempat, kemampuan untuk diamati atau observability. Parameter ini berhubungan dengan kemudahan suatu inovasi memperlihatkan hasilnya atau seberapa mudah hasil suatu inovasi dapat diamati oleh para pengguna. Ketika hasil suatu inovasi yang dinilai bermanfaat dapat diamati dengan mudah oleh pengguna, maka inovasi tersebut akan lebih cepat diterima oleh pengguna. Sebaliknya, apabila hasil inovasi tersebut sulit diamati, maka akan semakin memperlambat proses penyebaran informasi inovasi. Yang kelima, kemampuan diuji cobakan. Hal ini mencakup dapat tidaknya suatu inovasi dicoba oleh penerima sebelum dilakukan penerapan inovasi tersebut. Pengertian risiko. Istilah risiko sudah biasa dipakai dalam kehidupan kita sehari-hari, yang kita umumnya secara intuitif sudah memahami apa yang dimaksudkan. Tetapi pengertian secara ilmiah dari risiko sampai saat ini masih tetap beragam, yaitu antara lain, risiko adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu. Risiko adalah ketidaktentuan yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian. Risiko adalah ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. Risiko merupakan penyebaran atau penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan. Risiko adalah probabilitas suatu hasil outcome yang berbeda dengan yang diharapkan. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa risiko selalu dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya sesuatu yang merugikan yang tidak diduga atau tidak diinginkan. Jadi, merupakan ketidakpastian atau kemungkinan terjadinya sesuatu yang bila terjadi akan mengakibatkan kerugian. Macam-macam risiko. Yang pertama adalah risiko operasional. Risiko yang berhubungan dengan kegiatan operasional dalam organisasi, termasuk di dalamnya risiko dalam menjalankan kegiatan ruang lingkup organisasi, seperti lemahnya penerapan prosedur kerja di dalam organisasi, kurangnya pelatihan SDM pada organisasi, tidak kompetennya orang yang berada dalam ruang lingkup kerja organisasi, dan perhatian yang lemah terhadap visi misi tujuan organisasi. Risiko finansial. Risiko yang berdampak pada kinerja keuangan organisasi seperti kejadian risiko akibat dari fluktuasi mata uang, tingkat suku bunga termasuk pemberian kredit, likuiditas, dan pasar. Risiko hazard.
Risiko yang berhubungan dengan kecelakaan fisik, seperti kejadian atau kerusakan yang menimpa harta organisasi atau perusahaan dan adanya ancaman bagi organisasi. Kemudian yang terakhir adalah risiko strategik, risiko yang berhubungan dengan strategi organisasi, politik, ekonomi, peraturan, dan perundangan. Selanjutnya yaitu resiko dalam berinovasi. Nah, pastinya ketika kita akan melakukan suatu inovasi, kita harus siap dihadapkan oleh beberapa resiko di depannya nanti. Contohnya seperti akan terjadi alih teknologi. Suatu organisasi dituntut untuk melakukan alih teknologi secepat mungkin, di mana hal ini merupakan pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi oleh lembaga lain. Yang kedua, yaitu memerlukan komitmen dan SDM yang kompeten. Nah, suatu organisasi harus dengan cepat melakukan akselerasi kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya dalam lingkungan pekerjaannya. Yang ketiga, harus memerlukan biaya yang besar. Dalam resiko berinovasi, organisasi akan berkolerasi dengan dana atau biaya yang besar dalam hal berinovasi. Hal ini merupakan resiko primer yang muncul ketika suatu organisasi berusaha atau memulai untuk melakukan inovasi dalam organisasinya. Dan yang terakhir, yaitu tidak adanya backup. Resiko terakhir adalah di mana ketika inovasi gagal, maka yang menjadi taruhan adalah organisasi. Di mana ketika organisasi gagal dalam berinovasi, maka organisasi akan jatuh dan tidak ada backup dari manapun. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai upaya penanggulangan risiko. Ada 3 upaya dalam penanggulangan risiko. Yang pertama, mengidentifikasi risiko. Mengidentifikasi risiko bermanfaat untuk mengenali kemungkinan adanya risiko yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi di masa yang akan datang. Setelah melakukan identifikasi risiko, maka organisasi akan mendapatkan daftar-daftar risiko yang dapat terjadi dalam organisasi tersebut. Nah, yang kedua, mengontrol risiko. Proses ini merupakan penyusunan prosedur atau kebijakan yang membantu memastikan bahwa respon terhadap risiko yang dipilih memadai dan terlaksana dengan baik. Mengontrol risiko dapat dilakukan dengan aktivitas yang pertama, pembuatan kebijakan dan prosedur, yang kedua, delegasi wewenang, yang ketiga, pengamanan kekayaan perusahaan, yang keempat, pemisahan fungsi, yang kelima, supervisi. Yang terakhir adalah memantau, memonitoring, dan meninjau ulang atau review. Monitoring adalah komponen terakhir dalam manajemen risiko. Proses pemantauan dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan setiap komponen lainnya berfungsi sebagaimana mestinya. Setelah organisasi melakukan identifikasi risiko dan telah menemukan strategi yang ditetapkan untuk setiap risiko, kini organisasi bisa tetap waspada akan segala yang terjadi. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus yang kami ambil dari perusahaan Kodak yang bergerak dari tahun 1889 hingga 2012, di mana seperti kita tahu perusahaan Kodak ini mengalami kegagalan ataupun kebangkrutan karena tidak mampu berinovasi dengan baik dalam hal pengembangan perusahaan. Berikut penjelasan penyebab kebangkrutan. Yang pertama ialah tidak mampu menangkap kebutuhan konsumen sehingga perusahaan tidak dapat memberikan layanan atau produk yang diterima oleh pasar. Yang kedua ialah terlalu fokus pada pengembangan produk, sehingga perusahaan dapat melupakan kebutuhan konsumen. Ketiga, perusahaan yang terlalu fokus pada pengembangan produk akan kehilangan kepekaannya terhadap apa yang terjadi dalam perusahaan, situasi di luar perusahaan, dan lain sebagainya. Yang keempat, mengalami ketakutan yang berlebihan yang terjadi di dalam perusahaan, seperti takut bangkrut, takut rugi, takut tidak dapat melayani konsumen, takut pada ketidakmampuan mengatasi masalah, dan lainnya. Sehingga perusahaan tersebut memandang bahwa banyak sekali resiko yang akan terjadi jika mengambil sebuah inovasi. Yang kelima ialah berhenti untuk melakukan inovasi dalam berbisnis. Inovasi penting untuk dilakukan oleh setiap pengusaha atau pembisnis, karena tanpa adanya inovasi, produk-produk yang lama akan terlihat membosankan bagi masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan Kodak yang gagal dalam melakukan inovasi sehingga produk lamanya terlihat membosankan bagi masyarakat. Yang keenam, menetapkan harga yang terlalu mahal. Memang ada beberapa orang percaya bahwa harga terlalu mahal akan membuat produk perusahaan akan lebih bagus atau lebih mewah dari
pada aslinya. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari pemaparan materi kami ialah penerapan inovasi pada sebuah organisasi atau perusahaan dapat mengalami kegagalan atau mempunyai risiko. Risiko dapat berbentuk kerugian atau kegagalan yang tidak dapat diprediksi. Risiko-risiko tersebut antara lain seperti terjadinya ahli teknologi yang akan menyulitkan, komitmen SDM yang dipertanyakan, pengeluaran yang besar, dan tidak adanya rencana kedua yang akan membackup inovasi tersebut jika mengalami kegagalan. Namun, ada cara-cara tertentu untuk menanggulangi risiko tersebut. Demikianlah video persembahan dari kelompok 7 dalam mata kuliah manajemen inovasi dalam materi inovasi dan risiko. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.